Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar bunda-bunda di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Video ini tuh aku bikin hari Jumat. Jadi hari ini aku mau nge-share resep nasi uduk sederhana yang biasa aku bikin. Jadi nggak ribet dan ini simpel banget. Karena tadi pagi suami minta request tuh kan aku suka pabaliut nih kalau ngomong. Jadi tadi suami itu minta nanti pulang Jumatan mau makan nasi uduk gitu. Jadi sekarang aku mau siap-siapin dulu bahan-bahannya. Dan sekarang juga aku lagi bikin bawang goreng. Karena menurut aku bawang goreng itu salah satu yang terpenting gitu dalam pembuatan nasi uduk. Karena kalau nasi uduk nggak ditaburin bawang goreng tuh kayaknya gimana gitu, ada yang kurang. Nah, tahap pertama sekarang aku mau bikin nasi uduknya. Jadi tadi aku udah cuci beras dan berasnya juga agak lumayan banyak karena selain aku bikin untuk keluarga aku, tapi aku juga mau bikin nasi uduk ini untuk dibagi-bagi ke mama mertuaku, orang tuaku sama saudaraku. Nah, di sini juga aku langsung aja tambahin penyedap rasa. Terus di sini juga aku pakai santan instan. Aku pakai 3 bungkus santan instan. Mereknya aku pakai Sasa ya. Tapi kalian kalau mau beda merek juga nggak apa-apa. Dan kalau kalian juga mau pakai santan yang fresh gitu kayak kelapa parut gitu juga boleh. Tapi aku karena di sini nggak mau ribet, jadi aku pakai yang instan aja. Terus aku di sini juga tambahin serehnya agak lumayan banyak. Terus juga ada daun salam. Daun salamnya juga banyak karena aku mau aromatiknya tuh berasa banget. Dan santannya juga kan banyak, jadi gurih dan wangi banget nanti pas di nasi uduknya. Setelah itu aku tambahin garam. Garamnya agak lumayan banyak supaya nanti berasa. Dan langsung aja aku tambahin air. Dan di sini airnya ukurannya sih kayak biasa aja masak beras ya, maksudnya untuk jadi nasi aron. Mungkin aku masih pakai metode zaman dulu, yaitu pakai ruas jari untuk tahu seberapa banyak air yang mau dimasak. Jadi aku di sini pakai 1 ruas setengah jari. Jadi 1 ruas tapi dilebihin sedikit karena ini kan pakai santan ya. Kalau pakai santan tuh biasanya harus banyak air karena nanti kalau kurang air suka agak keras gitu. Karena mengandung minyak kan santannya. Nah, ini kayaknya kurang air, jadi aku tambahin aja airnya sampai pas. Nah, sekarang kita langsung masak aja berasnya sampai jadi aron. Kira-kira sampai airnya menyusut ya. Nah, di sini juga aku bikin untuk lauknya ya. Aku di sini punya bihun. Nah, bihun ini udah aku rendam pakai air dingin. Terus aku juga pakai tempe. Tempenya nanti aku mau bikin orek. Terus di sini aku pakai telur. Telurnya nanti kita dadar. Kalau untuk menu sebenarnya sih macam-macam ya gitu. Mungkin untuk nasi uduk di sini ada yang pakai ayam goreng atau pakai semur telur. Terus juga biasanya juga pakai sayur-sayuran lainnya gitu. Tapi karena di sini aku maunya yang simple dan ala kadarnya, namanya juga nasi uduk ala kadarnya ya. Jadi aku maunya yang simpel-simpel aja karena suami aku juga termasuk suka nih sama menu-menu yang aku bikin. Nah, setelah tadi aku udah potong-potong tempenya, terus aku manasin minyak. Sekarang kita goreng aja tempenya sampai kering.
Setelah kering langsung kita angkat aja tempe-tempenya. Nah setelah ini juga aku mau goreng tempe sisa yang tadi, karena kan tadi aku pakai 2 papan ya, jadi agak lumayan banyak. Nah jangan lupa juga kita cek nasi aronnya. Nah kalau udah kayak gini, kayaknya ini udah agak mateng karena airnya udah menyusut ke si berasnya. Jadi tinggal kita matiin aja kompornya, terus kita tutup dan diamkan selama beberapa menit. Sebelum nantinya kita kukus ya teman-teman. Sambil nunggu nasi aronnya, sekarang aku mau bikin bumbu untuk bihunnya. Jadi sekarang aku mau ngeblend bawang putih, bawang merah, terus juga aku pakai kemiri, dan aku juga pakai jahe. Jadi 1 ruas jahe setengah gitu. Langsung kita blend aja sampai halus. Sebelum aku masak si teman-teman nasi uduknya, sekarang aku mau ngukus nasi aronnya yang tadi supaya nanti matangnya tuh bareng ya. Jadi aku udah siapin panci pengukusan, terus kita langsung masukin aja si nasi aronnya ke dalam panci. Dan aku juga nggak buang si salam sama serehnya ya, sengaja aku masukin ke dalam panci supaya ikut terkukus sama nasinya, karena nanti ketika salam sama serehnya kekukus tuh jadi si nasinya juga tambah wangi dan tambah harum banget. Setelah selesai, sekarang kita langsung kukus aja. Jadi aku di sini kukusnya itu kurang lebih 30 sampai 45 menit ya. Sematangnya aja deh, bisa kalian cek sekali-kali. Sekarang aku mau bikin konco-konco nasi uduknya. Jadi sekarang aku lagi numis bawang merah, bawang putih, sama cabe. Di sini aku lagi mau bikin orek tempe ya. Orek tempe atau tempe orek sama aja sih. Mungkin dalam segi bahasa aja. Kalau tempe orek sih biasanya itu bahasa Indonesia ya. Tapi kalau orek tempe biasanya digunakan di bahasa Sunda. Jadi tadi udah setelah bawang-bawangannya udah mateng, kita masukin tempe, dan sekarang aku masukin kecap, dan tadi juga aku udah masukin penyedap ya. Terus kita tambahin air supaya bumbunya tuh meresap. Langsung kita aduk-aduk aja sampai airnya menyusut. Kalau bikin orek tempe kayak gini kan gampang dan simpel banget ya. Jadi kayaknya teman-teman juga udah hatam deh kalau bikin masakan-masakan kayak gini. Orek tempe udah mateng, sekarang aku mau lanjut menu kedua, dan kita panasin minyak lagi. Setelah panas, aku langsung masukin bumbu yang tadi udah aku blend. Dan jangan lupa juga dikasih salam sereh ya. Terus aku tambahin kayak lada bubuk, terus kayak ketumbar bubuk juga aku masukin. Pokoknya kalau untuk bumbu si bihun ini sama bumbunya kayak bumbu semur. Kalau aku sih gitu ya. Terus aku juga tambahin penyedap rasa jangan lupa, dan kita kasih kecap. Jangan lupa juga ya garam sama gulanya. Nah tadi
aku nggak kerekord. Nah tinggal tambah-tambahin aja deh kalau kayak gini mah, soalnya kalau untuk masak bihun aku juga kurang jago. Kadang suka berhasil, kadang suka gagal. Kalau gagal tuh biasanya bihunnya tuh kelembekan lah atau apa gitu. Tapi hari ini aku masak bihunnya kayaknya lumayan berhasil, nggak terlalu lembek. Jadi rasanya tuh agak bukan agak tapi enak lah menurut aku ya. Peres sendiri kan jadinya. Nah ini aku juga tambahin terus kecapnya karena rasanya tuh masih kurang coklat dan belum terlalu rata. Jadi yang putih-putihnya kita kasih kecap aja supaya nanti rata. Dan aku juga tambahin air supaya nanti si bumbunya meresap dan bihunnya tuh nggak keras. Nah hasilnya kayak gini nih, tuh kan bihunnya jadi lembut dan masih panjang-panjang juga. Nah ini aku kategorikan berhasil karena kemarin aku bikin bihun tuh kayak yang jadi patah-patah gitu, nggak jadi panjang-panjang kayak gini. Karena udah matang langsung aja aku matiin kompornya, terus aku masukin ke dalam wadah. Wadahnya agak lumayan besar karena bihunnya kok jadinya banyak ya. Tadi padahal aku cuman pakai 2 keping ditambah 2 keping yang kecil-kecil gitu. Tapi lumayan jadi banyak ya karena alhamdulillah gitu. Karena mungkin bihun itu termasuk masakan atau makanan yang murah meriah, bisa didapat di mana aja asal kita bisa masaknya pasti endul. Menu ketiga, sekarang aku langsung aja mau bikin dadar telur. Di sini aku pakai 5 butir telur dan langsung aku pecah-pecahin aja karena aku di sini aku satuin aja adonannya biar nanti gampang. Setelah itu aku tambahin garam sama penyedap rasa dan langsung aku kocok aja telurnya. Sebenarnya sih kalau untuk dadar telur biasanya kan ada yang suka dipakein terigu atau ditambahin air biar lebih banyak gitu. Kalau aku sih telur aja karena biar rasanya tuh lebih enak aja gitu. Nah di sini aku udah manasin pan, terus aku juga kasih minyak, dioles-oles aja, minyaknya jangan terlalu banyak. Terus kita masukin deh 1,5 sendok telur, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit aja. Terus kita ratakan. Sebenarnya ini mah simpel ya, nggak usah dijelasin juga. Kayaknya teman-teman udah pernah bikin dan udah bisa bikinnya. Jadi nggak ada yang aneh sih sebenarnya. Dan ini perlu trik juga nih buat ngebalikin si telurnya gitu, karena kalau kita kurang nggak punya skillnya itu kayak aku tuh ngelipet kayak gitu pasti, karena harusnya kan bulat ya si telurnya. Nah sekarang percobaan kedua semoga berhasil ya, telurnya bisa bulat. Sebelum kita masukin telur kita kasih minyak dulu, oles-oles. Nah ini percobaan kedua, apakah akan berhasil bisa bulat dan nggak sobek? Kita lihat aja. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, apakah akan berhasil? Iya, ternyata berhasil. Telurnya bulat dan gak sobek juga. Dan sekarang aku mau goreng dulu semua adonan telurnya. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai akhir ya. Nah kalau udah semuanya selesai, sekarang aku tinggal motong-motong telurnya. Jadi kita gulung-gulung aja telurnya, terus kita potong-potong. Menyerupai mie sih sebenarnya ini ya, tipis-tipis aja. Dan di situ juga aku udah potong-potong lalapannya. Jadi aku cuma pakai timun. Kita satuin aja si telurnya sama timunnya. Mudah-mudahan nggak berantem ya. Nah ini dia semuanya udah jadi, alhamdulillah.
bihun gorengnya, terus orek tempe. Ini nasi uduknya udah aku taburin bawang goreng. Nah di sini juga ada sambal. Aku pakai sambal instan, sambal terasi ABC, lalapan telur sama bawang goreng. Nah sekarang aku mau nyiapin dulu untuk dibagi-bagi. Jadi di sini aku udah nyiapin kayak box bento gitu. Aku di sini belinya tuh online. Kemarin aku beli online dan itu tuh bisa dijual satuan. Aku cuma beli beberapa aja, secukupnya aja untuk dibagi-bagi. Di sini udah ada 4 sekat. Di dalam box bentonya udah ada 4 sekat. Ada untuk nasi dan 3 lauk pauknya. Jadi kan gampang tuh kalau udah ada sekat-sekat kayak gini, si lauk pauknya tuh gak akan kecampur-campur lagi. Dan ini tuh isinya lumayan banyak ya, nasinya juga agak lumayan banyak. Terus untuk lauk pauknya juga lumayan lah gitu, gak terlalu sedikit juga dan gak terlalu banyak juga, jadi pas. Aku juga kayaknya mau beli lagi karena kayaknya lucu juga gitu kalau untuk bekal sekolah anak. Tapi sekolahnya kapan ya? Karena sampai saat ini anak-anak sekolahnya juga cuman dibagi 2 kelompok gitu ya kalau di daerah rumah aku. Jadi dia sekolahnya cuma 1 minggu sekali, 1 minggu 3 kali. Jadi tatap mukanya tuh cuman terbatas gitu. Nah setelah itu aku tambahin aja si bihun, terus orek tempe, dan jangan lupa di atas nasinya kita kasih bawang goreng biar lebih harum dan nikmat. Aduh itu bawang goreng tuh enak banget kan ya, kayaknya menambah selera alami gitu. Nah untuk telurnya karena di situ sisa 1 kotak, jadi aku campur aja sama lalapannya. Jadi aku satuin sama telur. Karena kan kalau yang namanya lalapan mah cuman pendamping aja ya, bukan terlalu penting gitu. Tapi kalau nggak ada lalapan juga ada yang kurang. Jadi gimana tuh? Terus kita tambahin lagi juga sambal terasi. Nah udah deh jadi. Nih udah ada yang lupa nih tuh bawang gorengnya kan nggak pakai. Nah ini dia box bento nasi uduk ala aku. Ada nasi uduk, ada sambal, terus orek tempe, bihun, dan telur. Terima kasih teman-teman sudah menonton video hari ini. Sekarang aku mau bagi-bagiin ini dulu semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video hari ini bisa bermanfaat, bisa juga di-recook resep-resepnya. Jangan lupa juga follow Instagram aku di @hegardahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.